ada di rumah produksi keripik pisang Lampung dan ada di Pringsewu. Yuk kita mau kulik nih bagaimana sih proses pembuatannya dari bahan baku sampai ke pemasaran. Yuk ikuti perjalanan aku hari ini. Baiklah, untuk penasaran banget loh sama proses produksi keripik pisang Lampung yang diproduksi di sini nih di Pringsewu di rumah produksinya Mbak Eka. Mbak Eka, boleh nggak sih aku diajak keliling-keliling nih ke rumah produksi, ke lokasi produksi dari mulai bahan baku sampai dengan proses pemasaran? Boleh banget tuh. Boleh? Boleh sekarang? Boleh ke sana? Ayo. Teman-teman, kita mau ke lokasi produksi keripik pisang Lampung yang ada di Pringsewu. Yuk ikut. Jadi ini adalah lokasi bahan bakunya Indah. Ini pakai pisang apa nih? Asli kepok. Pisang pakai yang lain. Oke, kalau satu hari itu biasanya berapa banyak pisang yang diproduksi untuk keripiknya? Kalau biasanya kalau pas hari-hari rame 1 ton lebih. 1 ton pisang. Iya, 1 ton pisang. Oke, nah ini ada karyawannya ya. Ada bude-bude. Halo Bude. Aduh, lagi ngupas pisang ya Bude. Bude ini biasanya kalau sehari tadi ngupas pisang ini bisa sampai 1 ton lebih ya. Bude, udah berapa lama sih kerja di sini? 3 tahun. 5 tahunan dari awal ya mereka ya, dari awal. Oke. Setelah ini prosesnya apa lagi sih setelah dari bahan baku dipisah apa? Kupas, cuci. Ini cucinya berapa kali? 2 kali pencucian. Oke, dari sini terus ditiriskan, lalu diserut. oh, ini proses serutnya. Oke. Serut, terus habis itu ditaruh di sini nanti bagian goreng. Jadi begitu selesai diserut langsung ke tempat penggorengan, nggak ada proses apapun lagi ya. Berarti ini benar-benar yang tanpa bahan pengawet gitu kan sih? Pokoknya kita alami saja. Wah. Dari proses ini, misalnya ini kan goreng untuk yang asli enggak. Oh, jadi emang ada berapa varian rasa? Ada yang asin, ada yang manis, ada yang tawar, beda-beda. Oke, sebelum kita nanti lihat variannya apa saja yang memang sudah ready untuk dipasarkan, kita mau ke tempat penggorengan dulu nih, teman-teman. Teman-teman, ini kita lagi lihat proses penggorengan dari keripik pisang Lampung. Dan Bude ini berapa lama sih, Mbak Eka ini berapa lama sih proses penggorengannya? Kalau yang asin ini agak cepat, Mbak. Paling 20 menit sudah matang. Oh, jadi beda varian, beda juga ya? Beda varian ternyata beda juga lama penggorengannya, lama menggorengnya gitu ya. Kalau untuk yang original dia lebih cepat. Lebih cepat karena tipis. Oh gitu, jadi ketebalannya pun berbeda-beda. Wow. Bisa dijelaskan sedikit kalau untuk yang varian lain, ini ketebalannya kira-kira berapa mili? Kalau miliknya enggak kita ini cuma ada serutannya sendiri-sendiri, Mbak. Oh gitu. Nah, kalau ini kan yang untuk asin, beda. Ini bisa 10 kali serutan. Kalau yang tebel antara 5 sampai 6 kali. Oke teman-teman, jadi untuk yang original dengan varian yang lain itu berbeda ya. Kalau untuk yang original satu pisang itu bisa sampai 10 serutan. Tetapi kalau untuk yang varian rasa coklat, kemudian ada keju, itu satu buah pisang itu bisa 5 sampai 6 saja karena ketebalannya berbeda ya, dan proses penggorengannya juga berbeda. Untuk yang varian itu lebih lama ya karena ketebalannya itu gitu teman-teman. Oke Bude, semangat ya. Dan setelah itu prosesnya apa lagi nih? Ini proses apa yang ini sorting. Oke, di sini akan ditentukan kualitas yang baik dan enggak. Gimana nih, ceritain dong mereka. Kalau yang untuk sortir makanya ada 2 tempat nih, Mbak. Oke. Jadi nanti tangan duduk itu begini. Kalau yang ini masuk kualitas pertama. Oke, coba ya. Jadi kalau yang ini yang bagus ya teman-teman, dia akan, aduh kok
putus sih, icip aja deh ya. Boleh nggak? Boleh ya. Boleh dong. Jadi kalau misalnya ini original ya, ini untuk yang original nih teman-teman. Nah ini untuk yang original. Jadi kalau yang ini, yang bagus nih kayak gini kualitasnya, ini masuk ke sini. Jadi dia lolos ya quality controlnya ya. Terus kalau misalnya yang nggak lolos tuh contohnya yang gimana? Oh ini nggak lolos, kenapa? Padahal kan bagus juga nih. Kan masih ada sisinya belum crossnya, masih ada di sini. Oh gitu, wah jadi memang nih tidak hanya rasa loh teman-teman, tapi kualitas daripada keripik pisang Lampung dari Pringsewu itu juga diperhatikan nih secara maksimal gitu ya. Nah, Mbak Eka, ini nanti nih yang tidak lolos sortir ini dikemanain, diapain? Tapi kalau yang itu kan udah sortir itu Mbak. Kalau kita kan memang premium. Premium. Nah, jadi yang begitu kalau yang udah rembuk begitu saya nggak pakai. Itu dikemanain? Dibuang. Dibuang? Tetangga aja yang minta atau Oh gitu. Tapi tetap bisa dimanfaatkan ya untuk diberikan lagi ke orang lain ya. Nah setelah ada sortir ini, terus kita kemana lagi ya? Proses apa lagi sih? ini kan habis ini setelah ini masuk ke kardus. Jadi di packing dulu di sini. Packing di kardus. Baru setelah apa? Taruh di bagian gudang yang sana. Oke, jadi setelah ini di packing, tapi nunggu dingin dulu lah. Nunggu dingin dulu ya teman-teman. Jadi setelah melewati proses sortir tadi, dimasukin ke dalam plastik, kemudian ini dilapisi dengan kardus yang memang juga sudah disiapkan nih oleh Mbak Eka. Dan ini pun masuk ke sini nunggu dingin dulu ya. Setelah itu baru ada proses berikutnya. Yuk kita lihat. Jadi setelah tadi disortir, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan juga kardus, terus dibawa kemana nih Mbak Eka? Ini bagian sebelah sana. Ini khusus ini barang yang memang siap kirim. Mbak. Kalau yang ini gimana? Ini prosesnya ini untuk bahan kocokan yang untuk rasa-rasa. Oh, jadi kalau setelah dari sana tadi udah disortir, masuk ke plastik, ke kardus, yang untuk rasa-rasa dia ada di sebelah sini. Kemudian kalau yang original itu ada di sebelah sana gitu. Oke, jadi ada dua tempat nih teman-teman. Karena emang beda ya. Ini untuk yang rasa-rasa, kemudian yang sebelah sana karena original ya, jadi nggak perlu lagi dibumbuin. Nah kalau gitu kita juga pengen tahu dong ya proses kasih bumbunya kayak gimana tuh di mana? Oke, Masnya lagi. kita ke sana ya teman-teman ya. Nih, paling nonton. Halo Mas. Mas, ini lagi mau bumbuin pisang ya? Itu rasa apa tuh Mas? Keju. Rasa keju. Biasanya kalau ngebumbuin gini ditaker nggak sih? Mas? Ditaker. Berapa kilo nih? Ini pakai gelas. Oh pakai gelas. Ya, ini berat keripiknya. Keripiknya 2 kilo. Keripiknya 2 kilo, kemudian bumbunya ditakar pakai gelas. Jadi per 2 kilo ya untuk ngebumbuinnya. Kami mau lihat dong Mas, proses kasih bumbu si keripik ini gimana sih? Iya. Oke. Ya cuman plastik aja sih digituin. Iya. Mas, ini biasanya berapa lama nih? Sampai berapa menit nih proses ngocoknya nih? Kasih bumbunya? Sekitar 2 menit 3 menit. 2 sampai 3 menit. 2 sampai 3 menit ya teman-teman untuk satu proses per 2 kilo. Nah ini nanti kita akan lihat teman-teman hasilnya pasti endulita banget deh. Nanti kita akan cobain juga ya. 2-3 kali kocokan. Jadi setiap kali kocokan nambah bumbu. Nah nanti kita akan lihat hasilnya teman-teman setelah 3 kali dikocok hasilnya kan seperti apa ya. Tebelnya kayak gimana itu ya Mbak Kalau bumbunya? cirinya kita itu pisang kita tebal, tapi renyah. Tebel tapi renyah. Tebel tapi renyah. Bumbu nanti kita lihat ya. Nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Nah teman-teman setelah 3 kali penambahan bumbu, ini dia hasilnya tuh teman-teman bisa lihat ya. Jadi ini emang tebel banget bumbunya dan crunchy banget pokoknya, renyah, tebel, bumbunya juga tebel, enak banget. Jadi kalau misalnya teman-teman nih pengen cari oleh-oleh keripik pisang Lampung, itu produsennya dari Pringsewu. Mereka boleh es krim ya?
Enak banget teman-teman, dijamin pokoknya. Oke teman-teman, tadi kan kita udah lihat tuh proses produksi dari keripik pisang Lampung dari Pringsewu gitu. Nah teman-teman, jadi kalau berbicara keripik pisang Lampung yang dijual di pasaran sana, sebetulnya produsennya ada di Pringsewu. Dan kali ini aku sudah bersama dengan owner dari si produsen keripik pisang Lampung, ada Mbak Eka. Hai. Meskipun sebenarnya tadi kita udah ketemu ya. Mbak Eka, makasih banyak loh. Tadi aku sama tim udah diajak keliling-keliling untuk mengulik gimana sih proses pembuatan keripik pisang Lampung yang aduh Mbak Eka enak banget teman-teman ya. Bumbunya tebel banget, pisangnya juga tebel dan pokoknya enak banget deh. Mbak Eka, aku tuh pengen tahu dan penasaran banget. Ini sebenarnya Mbak Eka kapan sih memulai bisnis si keripik pisang Lampung? Selain Mbak Eka punya brand sendiri, kan Mbak Eka juga jadi produsen untuk beberapa toko yang ada di Lampung ya. Kita nggak perlu lah ya sebut merah, pokoknya intinya tuh Mbak Eka jadi produsen. Ini ceritain dong, kapan mulai usaha ini? Tahun 2013 kita hijrah ke Lampung, mulai usaha. Waktu itu masih tengok-tengok pasar apa kira-kira yang menarik, apa yang diminati pasar. Kalau saya begitu prinsipnya Mbak, bukan saya yang tapi pasar yang saya ikuti. Pasar butuh apa sih gitu? Saya pengennya begitu. Jadi bukan maunya Mbak Eka, aduh kayaknya saya pengen usaha ini, bukan ya? Bukan, Tapi ya. lebih kepada pasar butuh apa gitu. Sampai Akhirnya akhirnya survei-survei lah, Oke. usaha. Tadinya dari makanan ringan, sekian makan brand itu kita udah coba. Oke. Terus yang terakhir keripik pisang. Di tahun 2013. berarti merintis usahanya dari tahun 2013. Dari tahun 2013 ya teman-teman ya. Kemudian 2013 kita coba keripik pisang dengan awal yang sangat-sangat minim, semua serba minim. Kita lakukan berdua dengan suami. Oke. Kita pasar itu maunya seperti apa, saya coba bikin, saya coba pasarkan door to door dari pasar ke pasar. Yang kecil-kecil dulu saya coba itu selama 1 tahun. Sampai 2014 berarti ya. Terus habis 2014 awal tahun itu kita berpikir kalau kita pasarnya sendiri aja kita stuck gitu kan, nggak ada maksudnya. Kita kan pinginnya maju ya Mbak ya, pinginnya maju. Itu 2014 pas ada momen waktu itu musim kemarau. Momen. Kenapa musim kemarau kok jadi momen? Penasaran nih jadinya. Kita coba kasih sampel Mbak, kita hijrah ke Bandar Lampung. Oke. Momennya pas kemarau, kenapa pisang nggak ada. Nah, kita masuk ke salah satu toko. Oke. Direspon, ditengok sampelnya. Saya kaget, respon ibu tuh begini langsung. Ada berapa ton? Wow. Gitu. Jadi dari situ kok saya ada hikmah juga sih dari kemarau itu. Mungkin kalau momennya pas pisang gampang, mungkin penerimaannya nggak langsung. Nggak langsung, gitu. karena banyak juga produsen yang lain ya. Kemudian dari 2014 saya produksi, walaupun dengan kapasitas yang belum banyak lah, tapi kita dari kuali 1 aja, penggorengan 1, kita coba lagi, tambah lagi penggorengan 2, tambah lagi begitu. Oke, sampai akhirnya punya rumah produksi. Ini tahun berapa nih punya rumah produksi di sini? Ini belum dari awal COVID 2020 ya. Berarti tadi kan terakhir di 2014. Dari 2014 sampai sebelum pindah ke sini itu rumah produksinya di mana, Mbak? masih gabung sama rumah. Sama rumah pribadi. Jadi waktu itu kita masih produksi masih kecil-kecil, itu sulit lah yang katanya kita. Bu Sulis itu siapa tuh, Mbak? Pemerintah. Dari pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah juga mensupport ya. Tapi pada saat 2014 itu apakah perizinan nih PIRT dan lain sebagainya sudah diurus atau tahun berapa nih untuk perizinan selesai diurus? 2014 kita udah mulai bikin Mbak. Sudah mulai. Jadi begitu
menjadi produsen untuk mendistribusikan keripik pisang Lampungnya ini ke toko-toko yang lain itu sudah mulai mengurus izin ya. Memang syarat untuk jadi produsen kalau kita ke mana ke retail, ke toko, ke apa namanya syaratnya PIRT. PIRT ya. Tapi Oh. alhamdulillah sekarang udah clear semua ya. Amin. Nah, ini kan tadi Mbak Eka juga bercerita nih teman-teman kalau Mbak Eka ini adalah salah satu produsen terbesar lah ya di Provinsi Lampung dari Pringsewu yang memproduksi si keripik pisang Lampung yang juga memberikan distribusi keripik pisang ke beberapa toko yang ada di Provinsi Lampung. Tapi tadi tuh ada merek Roja. Nah, apakah itu brand Mbak Eka sendiri? Terus awal mulanya bisa punya brand sendiri dan dinamai Roja itu gimana sih ceritanya, di tahun berapa? Kalau merek ada cetusnya merek Roja ini, yaitu ada hikmah lagi. Kalau dulu ke hikmahnya kan kemarau. Kemarau, Ini jadi bisa hikmahnya- jadi produsen gitu ya. Oh, Kalau yang ini gimana? ini hikmahnya COVID. COVID. Ah, Ada apa sebenarnya dengan COVID? Karena ternyata nih, meskipun pandemi, justru UMKM berkembang, bahkan UMKM itu menjadi tonggak utama pulihnya ekonomi di Indonesia. Kita simak ya pernyataan, kita simak ya pernyataan dari Mbak Eka. Jadi waktu pertama awal-awal pandemi itu, COVID itu, stok kita itu ada 4 ton. Pada saat COVID, stoknya 4 ton, jadi stok lagi banyak, tapi permintaan menurun ya. Permintaan pasar menurun sementara stok banyak. Lalu apa yang Mbak Eka lakukan? Itu karena saya juga nggak bisa apa namanya, Jadi diemin aja nih keripiknya yang 4 ton tadi. saya nggak bisa meminta tolong sama salah satu toko yang di Bandar Lampung juga karena memang posisi keadaan memang seperti itu kan. Saya juga memaklumi begitu. Pandemi kan efeknya luar biasa untuk di toko oleh-oleh. Oke. Nah, sedangkan kalau Bandar Lampung sendiri itu yang nyerbu pasti orang pariwisata. Oke. Karena ada pandemi turun gratis, terus kita mikir itu juga nggak mau diem ya Mbak ya. Iya. Kita memikirkan karyawan, memikirkan pengepul pisang yang sudah supply ke sini, dia udah mengandalkan kami gitu. Terus itu kita Diskusi sama diskusi keluarga. sama suami gimana ya gitu. Coba kita cari pasar gitu. Kita coba bikin desain ini juga. Kenapa kita pilih hitam dengan warna yang begini? Jadi saya kepingin itu orang kepo dulu, kepo Apa sih dalam ini, arti, gitu? itu apaan apa sih? sih gitu. Warna hitam. Jarang loh Mbak misalnya bikin tas itu paper bag itu warna begini. Cuma saya kepingin desain yang agak unik gitu. Oke. Di situ terus suami ada cita-cita lah antara saya sama suami, ingin harapan, ingin sesuatu yang memang kita bermanfaat untuk orang lain. Di situ maka tercetuslah nama Roja. Roja itu apa sih Roja sebenarnya? Teman-teman kita juga pengen tahu ya Roja itu apa. Roja itu dari bahasa Arab, Mbak. Artinya Rozak. Sebenarnya dari Rozak, cuman kita pinterkan jadi Roza. Di sini kita memang ada harapan untuk di sini ya, untuk kedepannya kita mau ingin maju, ingin kita bermanfaat setidaknya bagi orang-orang yang di sekeliling kami begitu. oke. Di Roja kita desain, kita pasarkan dari toko ke toko, tapi kita memang sentralnya toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh. Nah, Mbak Eka sampai akhirnya tercetus nih brand sendiri dengan nama Roja di tahun 2020. Ini efek dari pandemi, bukan efek tapi lebih kepada hikmah ya teman-teman. Dan ini ada beberapa jenis packingan sih tadi kita juga udah lihat. Dan Mbak Eka, ini pasarnya udah kemana aja sih? Selain memang Mbak Eka juga mensuplai beberapa toko di Bandar Lampung, ini pasarnya untuk yang curah maupun yang Mbak punya brand sendiri itu udah kemana aja? Kalau untuk yang retail ini, yang kemasan yang Roja, kita hampir kalau Pringsewu ada beberapa, kita malah banyak di luar Pringsewu Mbak. Kemana aja tuh Kalau paling jauh di Bandar Bandar Lampung? Lampung hampir Menyeluruh merata. Luar biasa, ternyata produsennya tuh emang bener ada di Pringsewu, teman-teman.
teman-teman. Ambil Terus, berapa? kalau paling jauh? Terus, kalau ini di Padang, Pernah ngirim ke Padang dengan brand Roja. ke Padang memang kapasitasnya juga lumayan ke sana. Terus ke Palembang. Kalau sistem kita begini Mbak, kita kalau kerja nggak mungkin kita langsung turun tangan sendiri kan, ya kan? Kalau saya pinginnya berbagi gitu. Jadi gimana nih caranya berbagi? Apakah Mbak Eka juga memberikan kesempatan untuk teman-teman yang lain punya usaha, peluang usaha dengan adanya si keripik pisang Lampung yang Mbak Eka produksi? Jadi kalau kayak di Palembang, terus di Padang itu memang kita tanam orang di situ untuk mengelola ini. Jadi sifat kita memang kekeluargaan, serta memang kita juga namanya itu kejujuran. Nah Mbak Eka, kalau misalnya teman-teman di luar sana nih ya, pengen banget jadi reseller atau juga bergabung join usaha sama keripik pisang Lampungnya Mbak Eka tuh gimana sih? Bisa banget. Bisa banget. Berarti kalau misalnya aku mau join juga bisa ya? Bisa dong. Caranya gimana nih? Caranya gimana nih? Kalau pemasaran ini kita memang merangkul reseller. Kalau untuk yang Roja sendiri nih, yang Roja ini kita ada reseller. Tapi kalau misalnya aku mau buat usaha keripik pisang tapi dengan brandku sendiri, bisa nggak sih? Apa bisa? Bisa. Cuman ada aturan main. Ada MOU-nya. Berarti teman-teman, kalau teman-teman mau join usaha nih, mau punya brand sendiri, langsung aja datang ke sini. Nanti aku akan cantumin alamatnya produsen keripik pisang Lampung dari Pring Sewu, ada di deskripsi aku ya. Nanti aku akan cantumin pokoknya. Gitu ya Mbak Eka. Mbak Eka, boleh dong kasih motivasi untuk generasi muda di luar sana supaya di masa mudanya juga mau menjadi entrepreneur atau juga usaha. Setiap peluang kita sikat. Jangan pantang menyerah. Oke. Selalu semangat. Oke. Inovasi. Dan yang satu yang terakhir ini kita selalu berdoa. Yang ketiga yang terakhir apa? Kita niatkan dari hati dulu. Niat baik pasti hasilnya pun baik. Oke, doa yang baik juga untuk orang yang baik. Dan sekian dulu video aku kali ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya teman-teman, supaya teman-teman selalu update sama video-video aku yang diunggah di channel YouTube ini. Bye. Makasih Mbak Eka.